Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan sedikit menjelaskan yang namanya elko ya guys. Ini adalah elko non-polar. Apa sih non-polar itu artinya? Non-polar itu memiliki sisi negatif yang ditandai dengan garis-garis seperti ini, dan ini sisi positif. Nah, ini bagian negatifnya, ini positifnya. Berbeda dengan bipolar, kalau non polar ini kalau negatif ya harus dapat tegangan negatif atau biasanya ditempatkan pada ground, tergantung dari supply-nya ya. Nah, ini ukurannya 4700 UF 50 volt, artinya kapasitas pada si elko ini ada di 4700 atau lebih atau kurang. Kalau kurang biasanya itu udah kurang bagus. Kalau si elko ini dalamnya bagus, dalam sininya ya bagus, itu biasanya lebih dari 4700. Kalau 50 volt ini batas maksimum tegangan yang masuk ke elko ini ya, maksimumnya itu 50 volt. Biasanya kalau lebih dari 50 ya, kalau nggak melendung ya bisa meledak. Nah, lalu bagaimana sih cara mengukurnya? Ya mudah saja ya guys. Pertama, siapkan apometer digital atau apometer analog pun ya bisa saja, cuman ya tidak terbaca seakurat yang digital. Posisikan selektor apometer kalian pada posisi ini ya, buzzer, dioda, dan kapasitor atau elko. Nah, ini kan masih posisi di kita select sampai menemukan lambang NF atau nanofarad. Hitam dan merah itu kita tempelkan pada kaki si elko ini. Itu pun bebas ya, karena ini tidak di sebuah rangkaian. Kalau dia menempel pada sebuah rangkaian untuk mengukur tegangan, nah yang min ini wajib di hitam, yang merah ini wajib di plusnya ini. Oke, kita coba dulu ukur ya, ada berapa kapasitasnya. Ada 5130 mikrofarad. Nah, artinya elko ini dalamnya itu kapasitasnya bagus ya, cairannya, terus si kapasitas dalamnya itu masih, kapasitas UF-nya itu atau mikronya itu di dalamnya itu masih bagus. Kalau misalkan dia turun kurang dari 4700, misalkan jadinya 2000 atau 1000, nah nilai kapasitasnya itu sudah mengurang, nilai mikronya itu sudah mengurang. Oke, cukup simpel, mudah, dan gampang dipahami ya. Biasanya umumnya elko ini digunakan pada sebuah rangkaian untuk
mengubah tegangan AC menjadi DC. Jadi tegangan yang dibutuhkan untuk elektronik itu kebanyakan kan DC, tapi suplainya itu dari AC, entah itu AC PLN atau apapun itu, trafo. Nah, tinggal ini masuk di ground, ini kasih dioda, simpelnya seperti itu. Ini kasih ground, ini diberi satu komponen yang namanya dioda. Dia bisa langsung berubah menjadi tegangan DC, atau bisa juga untuk filter pada sebuah rangkaian. Umumnya biasanya pada TV ya, pada PCB TV dia berfungsi sebagai filter. Jika tidak ada ini, biasanya ya gejala si TV itu sendiri macam-macam ya, ada yang bergaris, ada yang mati total, tergantung dari si UF nya ini. Oke. Nah, di sini ada merek pembuatnya atau perusahaan pembuatnya, yaitu Cybercon. Bisa berjalan alias si komponen ini bisa bertahan di minus 40 derajat sampai 85 derajat Celcius. Artinya jika lebih dari itu biasanya ditandai dengan ini ya, bagian atasnya itu suka melendung atau kembung atau bisa pecah. Nah, itu karena bisanya terjadinya itu karena tegangan dari si kapasitas elko ini kan tertulis 50 volt ya, lebih dari 50, atau beban pada rangkaiannya itu lebih berat daripada si elko ini. Oke, mudah dimengerti ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Jadi kalau misalkan kalian ingin belajar elektronik, simpelnya gampang. Seperti kemarin pada video-video sebelumnya, yaitu mengetahui tentang gelang pada resistor, mengerti apa itu fungsinya dari sebuah elko atau kapasitor. Selebihnya itu pengalaman kalian di lapangan yang membuat kalian bisa lebih pintar lagi ya. Nah, misal kalian ingin atau sedang memperbaiki sebuah rangkaian amplifier, misalkan ini nilainya cuman 2200 dengan tegangan 50 volt. Nah, kalian hanya ada elko 4700. Apakah bisa dipakai? Jelas tentu bisa. Yang penting volt ini tidak kurang dari 50. Kalau mikro ini lebih besar lebih baik, voltase lebih besar lebih baik, karena pada rangkaian pada rangkaian amplifier itu sendiri, makin besar mikronya, biasanya filter kedepannya itu filter untuk beban si powernya itu lebih ringan ya, karena dari sininya sudah bagus. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.